keberhargaan diri itu selama ini kita salah kaprah, selalu dihubungkan dengan tergantung dari kamu merasa berharga jika aku pakai mobil BMW. Kamu merasa berharga jika followersku udah ratusan ribu. Kamu merasa berharga jika aku diperhatikan, jika aku merasa berguna. Ya terima saja bahwa menerima itu sulit. Kita terima. Karena butuh untuk menjalani yang sulit itu. Iya. Suka nggak suka itu kita butuhkan sebetulnya. Iya. Dan sulit itu hanya cuaca saja. Tidak menghalangi kita untuk melakukan. Sulit bukan berarti menghentikan kita untuk melakukannya. Sulit itu bukan yang tidak mungkin. Bukan, sulit itu tidak sama dengan mustahil gitu kan. Tidak sama dengan mustahil. Banyak orang mengatakan ya gantilah kata sulit itu dengan challenging misalnya. Ya boleh-boleh saja. Kalau memang butuh pemaknaan untuk membantu dirinya. Tapi kalau kita sudah tahu definisi sulit itu apa, ya apa adanya. Memang itu sulit itu hanya ujian sulit itu. Kenapa? Ujian sulit itu hanya karena kita belum tahu jawabannya. Maka hakikat sulit itu adalah karena kita belum tahu jawabannya, belum tahu ilmunya, belum terlatih, belum terbiasa. Itu saja. Kalau kita sudah tahu jawabannya, sudah tahu ilmunya, sudah terlatih, sudah terbiasa, yang tadinya sulit menjadi tidak sulit lagi, gampang. Dan sebetulnya kalau dibilang kita butuh terbiasanya, terlatihnya, kesempatan untuk melatihnya sebetulnya selalu ada ya? Selalu ada. Karena kesulitan tantangan gitu kan, makanya kan selalu hadir dalam hidup gitu kan. Makanya setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Makanya kalau kita mau mudah, lewati yang sulit. Sulit berhenti, ya sudah nggak dapatlah kemudahan itu. Ya akhirnya kita stay di situ terus gitu kan. Sambil mencerna dan memaknai nih Mas Pras nih. Oke. Saya mau balik lagi sedikit soal membekas dari masa lalu tadi. Saya pernah belajar bahwa bahkan saat kita masih kecil pun, masih sangat kecil, masih umur setahun atau berapa bulan, atau umur 1,5 tahun, 2 tahun, itu apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di usia-usia itu pun juga bisa membekas dan bahkan tanpa kita sadari secara bawah sadar membentuk tadi frame of mind, cara paradigma atau belief atau keyakinan tadi gitu kan. Nah, jika keyakinan yang terhambatnya itu, keyakinan yang menghambat itu terbentuknya di usia-usia itu yang kita nggak sadar, nggak ingat gitu di otak sadar kita. Pertama, apakah bisa itu kita identifikasi, dan kemudian kalau bisa gimana caranya dan kemudian untuk memprosesnya gitu. Tadi kata kuncinya tanpa sadar. Makanya bagaimana mengubahnya dengan sadar. Makanya perubahan terjadi di kesadaran, bukan di bawah sadar. Bukan di unconsciousness, tapi di consciousness. Kita menyadari bahwa namanya manusia pencipta makna, dan makna ini sumber masalahnya sekaligus sumber anugerahnya. Nah, mau kasih makna apa kepada diri kita misalnya pada saat kecil jatuh, ribut, nakal, terus orang tua kita karena ilmu parentingnya belum punya, kamu ini anak setan misalnya, kamu ini apa, akhirnya ada konsep yang membuat aku ini tidak berharga. Kamu itu kalau nilainya bagus begini, papa belikan Tamiya misalnya. Kalau jelek jangan kenal sama papa lagi. Jadi keberhargaan diriku ini ditentukan oleh nilai-nilaiku. Jadi selalu dihubungkan keberhargaan diri seseorang, konsep diri seseorang dengan
sesuatu di luar sana, outside in. Karena memang kita masih bayi, sampai dengan kita umur 12 tahun, memang masih outside in kan. Pentingnya kesadaran parenting itu di sini. Apa yang kita berikan kepada anak itu bisa langsung dijadikan makna, frame kepada anak itu. Nah, frame itu wujudnya kata-kata. Belief wujudnya kata-kata, makna wujudnya kata-kata. Kata itu terkonstruk. Sesuatu yang terkonstruk bisa didekonstruk sesulit apapun. Seorang mengatakan teori, nggak mungkin lah dari kecil dia sudah terimprint begitu, nggak mungkin bisa berubah. Bisa. Kayak tadi itu, kita sebetulnya diri kita yang punya time binding dengan masa lalu waktu kita kecil. Tapi kita bisa olah ini sekarang. Kita bisa mengelana juga ke masa lalu untuk mengubah makna waktu kita di situasi itu. Makanya ada terapi timeline, pada dasarnya dia membawa kesadaran ke etapa-etapa kehidupan kan. Dia menyadari ini ada apa ini. State ini terjadi kapan sebelumnya? Marah ini kapan? Rasa tidak berdaya ini kapan? Terhina ini kapan? Oh di sini, waktu kapan? Waktu SMP. Ada lagi nggak? Waktu SD. Ada lagi nggak? Oh waktu TK. Ada apa di sana? Disadari lagi dramanya pada saat itu seperti apa. Kamu memberi makna apa di situ? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu yakini sehingga kamu merasakan itu? Apa pemikiran di balik keyakinan itu? Terus itu sampai akhirnya ketemu core problemnya. Oh, ini soal aku merasa tidak dihargai misalnya. Nah, baru sudah akarnya dia merasa tidak dihargai. Sekarang kamu mau berharga. Nah, dikasih edukasi dulu bahwa keberhargaan diri itu selama ini kita salah kaprah, selalu dihubungkan dengan tergantung dari. Kamu merasa berharga jika aku pakai mobil BMW. Kamu merasa berharga jika followersku udah ratusan ribu. Kamu merasa berharga jika aku diperhatikan, jika aku merasa berguna. Padahal kita ini adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Sang Maha Sempurna. Pasti ciptaannya sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Jadi kita ini sudah berharga sejak awal. Tidak tergantung dari, meskipun kita pernah bercerai, pernah bangkrut, nilai kita hanya segitu, ijazah kita hanya segitu, pekerjaan saya hanya itu. Kata hanya saja kan sebenarnya sudah menggambarkan itu. Tapi berharga. Dengan cara apa berharga itu? Pertama menerima diri, membebaskan diri dari segala atribut yang kita hubungkan tadi, kemudian menghargai diri kita, mensyukuri bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, untuk tujuan yang sempurna, dan menakjubi. Wow, gue ternyata bisa goblok ya. Takjub. Wow, ternyata gue bisa diputusin waktu itu ya. Goblok banget gue. Takjub. Dari situ kemudian ada muncul humor kan. Kalau kita sudah sampai pada menertawakan diri kita, menggembirahi penderitaan kita, itu sudah frame yang tertinggi. Dan menertawakan ini bukan dalam arti yang merendahkan. Bukan. Itu kan? Ya Gus Dur itu kan contoh orang yang mudah sekali menertawakan situasi. Gus, mana yang benar Gus? Yang disembelih oleh Ibrahim ini Ismail atau Ishak? Kenapa kok teman saya yang Kristiani mengatakan yang disembelih Ibrahim itu Ishak? Kan kita diajari Ismail. Gak boleh dong ada kebenaran yang mendua ini gitu. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Yang penting dua-duanya selamat. Menghumori, menggembirahi segala sesuatu, penderitaan, konflik dan segala macam. Kalau sudah sampai di situ, ya sudah state-nya dipakai, jalani etapa demi etapa, sampai sekarang ini. Sehingga kita membebaskan diri dari harga diri yang kondisional. Kita menjadi menghargai diri kita secara unkondisional. Lalu, skill, knowledge, prestasi, followers, itu apa? Itu hanya untuk membangun percaya diri, bukan harga diri. Kalau saya nggak punya ilmunya, wajar saya nggak percaya diri kok. Saya percaya diri nyanyi di depan semul, di depan Mas Ali saya percaya diri nyanyi nih.
Anda yang nggak percaya kan? Tapi saya nyanyi di Indonesian Idol, wajar saya nggak pede. Karena ilmu saya levelnya belum sampai di sana. Saya percaya diri nyetir CR-V, tapi saya tidak percaya diri menerbangkan pesawat. Jadi kalau kita nggak punya skill, pengalaman, pendukungnya nggak apa-apa, kita nggak percaya diri. Tapi punyai harga diri. Ketika kita punya harga diri, meskipun saya tidak percaya diri, meskipun saya ini tidak punya skill dan knowledge-nya, tapi beri saya waktu sekian bulan saya akan belajar pesawat, saya akan bisa menerbangkan pesawat nantinya. Keyakinan diri bahwa di masa depan itu saya akan berhasil namanya self-efficacy. Yang tadi namanya self-confidence. Ini namanya self-esteem. Begitu kita punya self-esteem yang unconditional, kita punya keyakinan di masa depan kita akan berhasil, namanya self-efficacy. Ini saja mau membedakan 3 hal ini saja, itu nggak semua orang tahu. Akhirnya mencampur adukkan semuanya bahwa saya jadi YouTuber ini kan karena supaya saya merasa berharga. Berarti dia membangun dirinya dari perasaan tidak berharga untuk merasa berharga. Kalau gagal gimana? Makin nggak berharga. Dan kemungkinan gagal sekali lagi selalu ada gitu. Selalu ada dan besar. Saya mau lanjut ke pertanyaan, tapi saya mau kulik lagi sedikit yang tadi kalau boleh. Boleh. Tadi tuh satu lagi adalah ketika memproses tadi saat masa kecil, gimana kalau kejadiannya itu di umur 1 tahun atau di umur 9 bulan yang kita most likely nggak ingat kalau di otak sadar gitu kan. Itu mungkinkah itu untuk diidentifikasi gitu? Mungkin ada psikodrama kan kita ini. Meskipun sebetulnya psikodrama itu sangat subjektif, sehingga kita tidak tahu benar apa tidak. Tetapi keyakinan kita pada saat kita mengunjungi masa lalu, yang which is itu sebetulnya saat ini kan, saat ini sedang mengunjungi masa lalu dalam ingatan, dalam persepsi kita saja. Tapi secara timeline kita hari itu. Nah, ketika diajak ke belakang sampai akhirnya dia waktu ya kalau ada apa di umur 1 tahun, saya nggak ingat. Ya nggak mungkin lah, ngapain mengunjungi 1 tahun kalau emang nggak ingat apa-apa kan. Dia pasti mundur di titik di mana itulah yang paling dia ingat. Sebelumnya udah nggak ingat lagi, itu aja digarap. Tapi kalau dia sampai, ini saya waktu dalam kandungan, kan nggak masuk akal kan. Dalam kandungan kok sudah punya konsep gitu. Saya waktu itu mendengar ayah saya berteriak kepada ibu saya. Dan menyebabkan saya menjadi apapun itu, karena ini subjective experience. Ya kita terima bahwa itu konsepnya dia. Kalaupun dia dramanya sampai di dalam kandungan, bahkan past life sebelum kehidupan, ketika dulu saya jadi warrior, oke, itu adalah drama dia. Apapun itu, apa yang berguna sekarang yang mau diganti? Apa frame-nya yang mau dipakai sehingga sekarang Anda merasa berharga, Anda menjadi lebih baik. Apapun itu, bagaimana itu membantu Anda sekarang dan ke depan. Karena itu yang bisa kita ubah. Yang lalu tidak bisa kita ubah. Hanya maknanya saja. Itulah sebabnya ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah konsep. Waktu itu adalah persepsi. Sejarah itu adalah persepsi. Kita mau milih pakai tadi istilah Mas Fad, kacamata yang mana, perspektif yang mana gitu kan. Kalau kita pakai kacamata itu jadi semua lebih gelap gitu kan. Nah, kita mau ganti apa nih? Frame-nya, kacamatanya. Keputusan kita sekarang, dan satu lagi, bukan hanya keputusan, izin. Banyak di antara kita sudah memutuskan untuk diet, tapi tidak mengizinkan penderitaan ketika melihat gorengan. Permission. Memberikan permission itu seperti apa? I give myself permission to feel bad when I see gorengan, because I know this is my intention, this is important for me because yang membantu kita ke fokus kepada intentionality. Memberikan izin untuk menderita atau merasakan ketidakenakan lah dari itu ya.
Ade Rai itu bisa gede badannya seperti itu karena apa? Bukan karena beratnya, bukan karena frekuensi ngangkatnya, tapi karena dia mengizinkan diri dia merasa sakit ketika mengangkat. Itu yang membesarkan dia, membesarkan kita. Karena cara kerjanya sama. Otot mental, otot emosional, otot spiritual, otot sosial. Otot-otot itu perlu dilatih dengan rasa sakit dan menerima rasa sakit supaya kita menjadi besar. Mencerna. Paling tidak 2 pertanyaan, Mas Pras. Yang pertama, dari tadi kita bicara soal menghadapi situasi ya, yang sulit dan sebetulnya bagaimana kita memaknainya gitu kan. Kalau bicara soal kegagalan sendiri, yang tadi dibilang tak terhindarkan gitu kan, Mas Pras secara umum gitu melihat kegagalan seperti apa memaknainya? Definisi kegagalan adalah apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang direncanakan. Selama kita tidak bikin rencana, kita tidak akan pernah gagal. Sehingga ketika situasi yang kita rencanakan itu tidak terjadi, yang gagal itu bukan saya. Yang gagal adalah rencana saya. Bahkan saya bisa menerima, appreciate, menakjubi bahwa ternyata tindakan saya membawa saya kepada situasi ini, bukan di sini yang seperti yang saya rencanakan. Artinya yang gagal juga tindakan saya, bukan saya. Karena saya bukanlah tindakan saya. Saya lebih dari tindakan saya, karena saya bisa mengubah tindakan kok. Saya bisa mengubah rencana kok. Nah, ketika kita menghargai, menerima, menghargai, oh oke, ini ada ilmu baru nih, sehingga membuat saya berada situasi di sini. Oke, sekarang maunya apa? Maunya ke sini kan? Jadi kita fokus ke sana. Mau lewat jalur rencana semula atau bikin rencana baru? Rencana semula, oke, begitu kita jalani ternyata kita miring lagi. Oke, tindakanku membawa aku ke sini. Seberapapun kita gagal sebagai peristiwa, lama-lama kita akan berhasil, kecuali kita berhenti. Jadi masa kegagalan yang sebenarnya itu bukan terletak kepada peristiwa kegagalannya. Tapi ketika kita gagal memaknai kegagalan ini, sehingga makna itu membuat kita gagal menggagalkan kegagalan. Sehingga makna itu membuat kita gagal menggagalkan kegagalan. Jadi sumber kegagalan adalah di makna kita sendiri. Makna yang kita sendiri memberikan juga. Yang membuat akhirnya kita berhenti. Udahlah, gue gak cocok dah. Udahlah, ini terlalu berat lah. Udahlah, ini menyakitkan hatiku. Udah, aku berhenti. Akhirnya keputusannya berhenti. Gagal total. Oh, ini pembelajaran. Wah, ini challenge. Wah, begitu makna yang kita berikan membuat kita terus jalan. Berhasil. Jadi kegagalan sejati bukan terletak pada peristiwa kegagalannya, tapi pada pemaknaannya. Terhadap peristiwa kegagalannya. Makanya kegagalan sejati bukan terletak pada kegagalannya, tetapi ketika kita gagal memberi makna kepada kegagalan sehingga kita gagal menggagalkan kegagalan. Ini layer. Ada buku-buku favorit nggak, Mas Pras? Yang terpikir paling tidak. Salah pasti mungkin banyak tapi yang saya dibekali dulu di waktu muda itu oleh buku 7 Habits of Highly Effective People tahun 93 saya baca itu. Stephen Covey mengubah pendekatan saya dalam hal belajar pengembangan diri. Saya menjadi lebih menyukai hal-hal yang esensial, substansial, hakikat, kesejatian.
Makanya dari situ kemudian belajar tasawuf juga untuk mencari hakikat hidup. Nah, buku-buku yang mengarah kepada sana, tidak mesti buku Islam. Buku Islam yang saya baca itu Terapi Rumi. Kemudian ada juga 10 conversation, saya lupa. Ya, saya baca buku kalau ini mengarah kepada substansial, ya saya baca. Saya bukan penghafal judul yang baik. Ini juga sebenarnya labeling yang menghambat saya ya. Ini saya perlu tinggalkan. Saya nanti akan mulai sekarang saya akan ingat-ingat apa judul dan penghalnya gitu. Nah ini contoh bagaimana Mas Pras sedang mempraktekkan juga apa yang diajarkan. Menarik. Karena tadi kata-kata ya. Kalau film, saya bukan penikmat film. Saya tidak hobi dengan film. Tapi film yang valuable ya The Matrix, Inside Out, yang mengandung banyak pelajaran. Animasi ya? Ya. Ya walaupun bukan berarti saya tidak menonton. Kalau diajak ya saya mau, apalagi dibayarin. Saya pernah nangis nonton film kartun Anastasia. Ada nilai di sana. Jadi film itu ya saya ambil nilai-nilainya. Itu Pak. Satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi bicara soal gagal, kalau mengenai sukses itu sendiri, seperti apa makna dari Mas Pras? Bagaimana memaknai? Ya definisi umum sukses kan ketika apa yang kita inginkan itu terwujud. Banyak orang kalau ditanya, Anda sudah sukses? Oh belum. Loh kenapa? Masih ada sesuatu yang mau saya capai. Ya sekarang saya belum sukses. Padahal dengan definisi Anda sendiri, bahwa sukses adalah mencapai apa yang Anda inginkan. Berapa banyak keinginan di masa lalu sekarang sudah tercapai. Maka sekarang kita sudah sukses dong. Akhirnya kita punya dua pendekatan, dua jalan terhadap kesuksesan. Yang pertama, sukses sebagai destination. Sukses di luar sana. Sehingga state ketika belum sukses seperti apa? Ya kemerungsung, menderita, berharap, terlekat. Karena begitu sukses, biasanya senang, happy, bahagia. Tetapi kalau dia mengatakan sukses itu di sini, ketika ini tercapai, coba kita tanya lagi, udah sukses belum? Belum. Kenapa? Masih ada lagi. Loh kapan suksesnya? Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kalau sekarang saja nggak ngaku sukses, nanti ketika mencapai tujuan berikutnya, saya yakin atau saya tidak yakin dia akan mengaku sukses juga. Itu pilihan pertama. Ini bukan benar salah ya, ini pilihan kita. Pilihan kedua, karena sekarang saya sudah mencapai banyak hal yang dulu saya inginkan sehingga saya sukses. Maka tadi ini mencapai tujuan agar bahagia, karena sukses itu destination. Yang ini saya sudah sukses, tapi ada sukses berikutnya yang mau saya wujudkan. Maka saya mencapai tujuan dengan bahagia. Bukan untuk, tapi dengan. Bukan untuk bahagia, dengan bahagia. Nah kalau kita masuk ke konsep fisika kuantum yang mengatakan bahagia dulu baru sukses. Karena bahagia maka sukses, bukan karena sukses maka bahagia. Maka sesungguhnya justru bahagia kita inilah yang mengantarkan kita lebih cepat sukses, lebih cepat datang. Yang istilah teman-teman kita, ada energi tingkat rendah yang disebut dengan force, ada energi tingkat tinggi yang disebut dengan power, dan rezeki-rezeki itu berdatangan di energi tingkat tinggi. Makanya mau sukses, tercerahkan, belajar, bahagia, bantu orang, tinggalkan iri, dengki, terlekat, dan seterusnya. Dan kalau dari definisi sukses itu berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin capai, maka saya bisa bilang bahwa saya sekarang sukses karena
ngobrol belajar bareng Mas Pras sudah terwujudkan. Saya sukses menjawab pertanyaan. Benar salah urusan nanti. Yang penting jawab dulu pertanyaan dan diterima. Buktinya nggak protes kan? Dan memang itu kan semua subjektif juga gitu kan ya. Sangat subjektif dan saya meyakini, saya pribadi meyakini, banyak banget yang saya pelajari dari sini. Saya juga cukup yakin semua yang menyimak juga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik dan juga kita terapkan kemudian gitu ya, dalam situasi dalam hidup kita, karena sekali lagi memang ya, pasti banyak sekali kan tantangan itu akan ada dan terus ada, suka nggak suka ataupun siap nggak siap gitu kan. So sekali lagi terima kasih banyak Mas Pras atas waktunya, atas energinya, atas senyumnya, atas semangatnya bercerita juga. Jangan bosan-bosan, kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman semua juga thank you sekali lagi sudah nyimak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.